Itulah sebabnya teman-teman, andai saja pesulap Riga itu masih ada di bumi ini dan masih bermain catur, pasti dia tertawa melihat sang peringkat satu dunia, sang raja endgame kalian menyebutnya. Saya rasa sih B aja. Coba kita kupas tuntas bagaimana dia menciptakan, dan yang paling mirisnya, Fidit Santos Guraci mengikuti teman-teman. Memang kebanyakan lawan-lawan Magnus Carlsen mengikuti cara permainannya. Coba siapkan konsentrasi tinggi, kita akan ulas. Kenapa saya tertawa teman-teman? Pengawat itu bebas. Oke lah, lanjut. Pion keempat, Magnus Carlsen di sini buah putih dan Philip Gurasi buah hitam. Sudah memainkan pion di lini center, putih memainkan kuda ke F3, lalu hitam kuda ke C6, ada gajah pembukaan Rui Lopez atau pembukaan Spanyol di papan. Kali ini kuda dikembangkan ke F6 menyerang pion. Bagaimana di sini terbentuklah Berlin Defense di Rui Lopez. Rokadi saya beraja. Yaps, mukul pion oleh kuda diancam oleh benteng, kuda mundur ke D6. Jika kalian buah hitam, yaps teman-teman, jangan langkahkan ini setelah putih memukul pion. Ini langkah aslinya ya, tapi ini masih dalam perandaian saat kuda memukul gajah, maka menteri hitam tumbang. Kita lanjutkan. Seperti ini dia kondisinya, gajah dinaikkan ke E7 yang dilakukan oleh Fidit Santos. Kembali menurunkan gajah oleh Magnus, kuda pukul kuda, dipukul oleh benteng, hitam rokade sayap raja. Magnus Carlsen memainkan pion ke D4. Fidit, gajah mengancam benteng. Simpelnya, ini sangat matematika dan posisional teman-teman. Benteng mengajak pertukaran di jalur E, gajah ditempatkan ke F4 oleh Magnus. Benteng pukul benteng, dipukul oleh menteri. Masih terlihat langkah sederhana, masih langkah posisional, tapi lihat dulu pion yang ada di D4 teman-teman. Jika itu dipukul oleh buah hitam dengan gajah, sama saja. Tidak unggul satu buah pion. Karena apa? Pion ke C3 mengancam gajah mundur, ada kuda ke A3, bisa ke kotak C4 ke B5, yang nantinya benteng ke D1, pion akan tumbang kembali. Pion yang ada di D6 yang dimiliki oleh hitam. Untuk itu, kita kembali ke partai aslinya, tidak memukul pion. Pastinya Fidit menurunkan kudanya. Dia terlihat berupaya memainkan pionnya nanti ke D5 jika memungkinkan. Magnus pion ke C3. Benar teman-teman, pion ke D5. Kuda ke D2. Gajah ke F5. Kita sebagai pengamat teman-teman jadi bebas. Dan di sini sudah terlihat ya, gajah yang dimiliki oleh kedua pemain berada di jalur F. Lalu menteri ditempatkan ke E3, ada kuda ke D6. Pion ke A3 memberi ruang bagi gajah peta gelapnya ataupun rajanya nanti ke A2. Lihat sikon teman-teman, lihat situasi. Oke, kita lanjut. Di sini hitam juga melakukan hal yang sama. Langkah love, memberi udara bagi raja. Oke, sudah terjadi kembali langkah benteng ke H1 mengajak pertukaran gajah, diabaikan memainkan pion mengancam gajah peta gelap. Disederhanakan. Tempo mengancam gajah mundur 2 langkah. Bedanya nanti kita akan ulas kenapa tidak 1 langkah. Ini membuat ruang bagi putih memainkan pion nanti bisa ke H5. Sebelum itu ada pion ke C4 oleh Magnus, dipukul oleh pion, disambut oleh kuda mengajak kembali pertukaran, dan itu terjadi. Setelah gajah memukul, lihat pion F7 diserang 2 kali. Inilah sebabnya kenapa tadi tidak 1 langkah saja ke G6. Langkah tempo sudah terjadi. Ini partai aslinya. Kita lanjut. Benteng ke E5 oleh Magnus, memberi ruang bagi menterinya ataupun yang saya titikin ini peluang langkah yang bisa diambil untuk beberapa langkah. Kemudian raja ke F8 oleh Fidit. Benar.
menteri ke E3, hitam menteri ke D6, pion ke A4. Lagi-lagi teman-teman, berpeluang untuk mengancam gajah. Fidit Santos Guraci menurunkan menteri ke D7, lalu menteri ke F4 oleh Magnus, benteng ke E8. Mengancam gajah. Urusannya teman-teman ribet mengurusi, sudah 3 kali bolak-balik gajah petak terang. Tapi kita lanjutkan, gajah mengancam menteri, simpelnya menutup dengan pion. Di sini menarik gajah, mencoba menguasai tetap diagonal, diperbolehkan saja oleh Fidit. Pion ke F6 mengancam benteng. Simpelnya Magnus meranakan permainan, mencoba mencari endgame seperti yang kalian julukin dia si raja endgame teman-teman. Mengambil tempo skak. Yaps, naik ke E7. Gajah ditarik ke E2, melindungi pion. Karena apa? Ini jelas terlihat. Jangan berpikir bisa langsung terburu-buru memukul pion A7 karena menteri bisa mengambil pion juga. Tempo skak, raja naik, kembali mendapatkan pion A5. Kelihatan memang hitam lebih unggul karena menguasai permainan. Kita kembali lagi teman-teman. Langkah aslinya tidak. Pastinya memukul pion yang dilakukan oleh Magnus, menurunkan gajah melindungi pion G4. Lalu hitam, gajah ke E4. Tapi sebentar lagi teman-teman, kita flashback lagi. Kenapa tidak pukul pion yang ada di D4? Jika dilanjutkan, putih bisa mengancam 2 ya, pion dan gajah. Menteri melindungi gajah, menteri pukul pion. Ya, dan langkah ini bisa menyederhanakan permainan. Menukarkan perwira, menggerogoti pion, kita bisa pukul gajah, putih juga bisa pukul gajah. Masih sangat banyak langkah-langkah ke depan yang mau kita analisis, tapi sudahlah teman-teman. Nanti terlalu panjang, untuk itu kita kembali. Inilah hal sebabnya tidak memukul pion dengan menteri yang dilakukan oleh Fidit. Salah satu mungkin peluang yang kita analisis tadi. Gajah ditempatkan ke E4, barulah Magnus memukul pion A7, lalu gajah ditarik ke D5 dan Magnus. Yaps, pion ke A4. Hitam pion ke F5, menteri mundur ke B8, menyerang pion B7. Yaps, pion pukul pion. Mengambil tempo skak, menteri ke E5, raja mundur ke D8, ada raja ke H5. Sangat posisional teman-teman. Tidak ada langkah untuk mengorbankan menteri ataupun melakukan langkah taktikal, apalagi itu brutal seperti sang pesulap kita Mikhail. Ini ada langkah kecil teman-teman. Pembelajaran pada saat hitam telah memainkan rajanya ke C8, Magnus tidak terburu-buru memakan pion yang ada di F3. Karena apa? Dia menciptakan langkah tempo. Jika ini dipukul, ini kita analisis kenapa kalau itu dipukul, menteri bisa menempatkan mengambil tempo skak di H3. Raja naik, ini bisa berulang. Naik kembali mendapatkan pion. Mundur tetap teman-teman di sini. Yes, jika dilanjutkan, kondisinya bisa remis teman-teman. Itulah sebabnya Magnus menciptakan peluang bermain untuk membuang langkah tempo. Dia memainkan raja ke F4. Bedanya nanti ini langkah aslinya raja ke D8, permainan masih berlanjut, baru dia memukul pion. Fidit mengambil tempo sudah di F7, tidak bisa lagi ke H3. Bisa sih bisa, cuman kondisinya sudah tidak seperti yang tadi teman-teman. Coba kita langkahkan, jika dia mengambil tempo ke H3, sudah memberi tempo bagi pionnya yang ada di F2 untuk maju ke depan. Jika raja naik, tempo skak sudah bisa menutup nanti. Jika dilanjutkan melakukan penyerahan permainan pertukaran perwira, silahkan saja. Putih unggul pion F untuk ke depan. Ini keunggulan untuk buah putih, sangat jelas. Oke, untuk itu kita kembali. Saya rasa kalian paham. Masih langkah posisional. Inilah
Yang kalian julukin si raja endgame, si Magnus Carlsen. Mencari permainan untuk memasuki babak endgame. Tempo sekali dilakukan ke F7, lalu raja ke G3. Di sini mengambil tempo skak, raja ke G2, memukul pion kembali. Kondisinya seperti ini. Mencoba menyerang pion D4, dilindungi menteri ke E5. Vidit mengikuti alur ataupun irama permainan dari Magnus Carlsen, teman-teman. Kenapa dia mengikuti irama permainan dari Magnus? Kenapa dia tidak menggebrak ataupun mendobrak, melakukan langkah sedikit taktik? Jangan terlalu posisional. Kita sebagai pengamat bebas, kita penonton, teman-teman. Ini langkah aslinya masih saya langkahkan. Di partai ini raja naik ke H3, lalu raja ke D7, menteri ke G7. Kalian lebih pintar dari permainan ini karena kita menonton. Setelah langkah terjadi, masih dicoba menteri ke E5, raja ke D7, pion satu langkah, pion F ke F4. Ada skak, dia naik, mengambil skak. Keuntungan bagi Magnus, bisa mengaktifkan rajanya terus ke depan. Kenapa diambil tempo skak tersebut? Mendapatkan pion, silahkan saja, kata Magnus, teman-teman. Menteri mundur ke F3. Kenapa tidak pukul menteri dengan menteri? Selesai, teman-teman. Jika itu dilakukan, pionnya gampang ataupun mudah promosi ke depan. Mau diadu hitungan matematikanya? Oke, kita lanjut, teman-teman. Analisisnya ini kita lanjut. Kenapa ini unggul putih? Jika hitam mencoba mempromosikan, diabaikan saja oleh putih, tetap dia fokus tempo skak. Biarkan saja hitam maju ke depan terus, karena sudah dihitung langkahnya, dia akan tetap kalah. Berubah menjadi menteri pionnya, silakan. Langkah posisional partai endgame Magnus Carlsen, teman-teman. Putih sangat unggul karena raja hitam langsung mati, mendapatkan menteri, tapi raja tumbang. Ya sama saja, permainan selesai. Maka dari itu dia menempatkan ke F3, tidak memukul menteri. Ini partai aslinya tetap berjalan. Magnus mengambil tempo untuk mengancam pion dimainkan ke C5, dipukul saja oleh Magnus. Tujuannya apa? Dia mungkin mempromosikan pionnya ke A5, bisa mulus ke depan. Tapi Magnus di sini mencoba si raja endgame, menciptakan peluang untuk memenangkan di partai akhir, mengajak pertukaran pion. Disambut kembali mirisnya oleh Vidit, dipukul pion tersebut. Ya, mengambil tempo skak sambil memukul pion, kembali lagi dia ke D6 agar bisa tetap menjaga pion C5-nya. Setelah raja mundur, pion C naik, 2 langkah lagi promosi. Ingat, teman-teman, di sini posisinya menteri. Jika di D7 raja bergeser, B7 nanti menteri, raja hitam mati. Maka dari itu langkah harus mengambil tempo skak, raja ke G6. Mau kemana lagi, teman-teman? Hitam harus menjaga kotak D7 dengan menterinya. Maka dari itu Vidit menteri ke H3. Magnus, oke, silahkan. Sudah selesai. Saya mendapatkan julukan raja endgame karena saya mempromosikan pion saya. Saya hanya perlu 1 buah pion saja. Ya, kalau sudah posisi seperti ini, ya jelas, teman-teman, Vidit Santos Gurazzi kalah. Saya perlu 1 buah pion saja, selesai permainan. Mungkin itu dalam hati Magnus. Dan ini faktanya, masih dilanjut setelah raja ke F6, selesai, menyerah. Seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, teman-teman, kita penonton, kita pengamat, kita bebas mau melakukan ataupun mau mereviewnya. Tetapi ini langkah aslinya, tidak ada kita rubah-rubah. Kita hanya berupaya menganalisis supaya kalian mendapatkan ilmunya. Si raja endgame, ya kalau kalian menjuluki itu si raja endgame, ya tetap sudah raja endgame. Atau menurut teman-teman gimana? Apakah suka dengan langkah seperti ini, langkah posisional memainkan partai endgame, atau langkah taktikal seperti Mikhail Tal?